Bisa ke donasi saudara, silakan bagi saudara yang mau memberi persembahan lewat turis bisa scan juga untuk terima kasih saudara yang sudah setia memberikan persembahan baik itu persepuluhan maupun syukur maupun khusus. Baik, ada beberapa informasi sebelumnya, informasi penting. Kamis depan tanggal 3 Agustus saudara-saudaraku, khusus untuk para pria, ini dia. Ya, kita NBC Galaxy, Satelit Galaxy akan memulai untuk pertama kalinya ini pelayanan khusus kaum pria, saudara-saudaraku, di gereja kita, VMM namanya, Vibrant Men's Ministry. Dulu sekali tahun 2008 atau 2009 itu sempat ada saudara-saudara. Kita memulai pelayanan ini kalau nggak salah 2002 atau 2001. Saya lupa terakhir kapan. Ya, tapi yang jelas pelayanan kaum pria ini sudah mati suri selama 15 tahun lebih menurut saya, 15 tahun lebih. Memang kalau dicermati di gereja-gereja memang jarang sekali saudara-saudara. Pelayanan khusus kaum pria. Ini bukan kebaktian kaum bapak ya, bukan ya. Jadi ini memang satu ministry yang ditujukan khusus untuk para pria. Dan ini sebetulnya adalah tandemnya Shine, saudara-saudara. Nah, Shine ini kan luar biasa. Sudah bertahan berkembang sampai hari ini ya. Selalu ada, dan ibu-ibu Shine sering ngomong ke saya, ayo Pak, aku harus kapan VMM-nya ini gitu. Ya, saya bilang tunggu Tuhan bergerak, Tuhan bicara dulu. Dan nggak tahu saya ngobrol dengan Pak Andono, kalau kita mulai, saya ngomong sama Pak Andreas juga. Dan saya bilang, kok saya pilot project aja, saya mulai dulu di Galaxy, kecil-kecilan dulu. Jadi kita akan ketemu Kamis jam 19, jam 7, kita doa aja, doa sama bagi visi, saudara. Kenapa pelayanan pria ini sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang. Ini zaman, kita hidup di zaman di mana yang namanya manhood, kepriaan itu digerogoti tidak karu-karuan secara masif, saudara. Ya, zaman sekarang itu seperti itu. Zaman sekarang ini menjadi pria itu menjadi sesuatu yang tidak jelas lagi. Pria sejati itu apa? Saudara kalau cermati anak-anak zaman sekarang, mohon maaf, tapi realita yang saya amati, saudara-saudaraku, anak-anak kita yang laki itu kebanyakan justru malah banyak main, banyak ya gitu-gitu. Yang perempuan lebih serius, belajar sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, kerjanya pun sungguh-sungguh, lebih rajin. Tidak masalah, saudara-saudara, bukan salah, enggak. Tapi yang laki-laki ini, saudara-saudara, ya anak laki itu main aja, main aja, dan tidak serius sama sekolahnya dan segala macam. Dan juga zaman sekarang ini, saudara boleh percaya boleh enggak, breadwinner ya, tulang punggung keluarga itu sudah, saya lupa persentasenya, cukup besar. Itu ibu perempuan, bukan lagi suami. Breadwinner, tulang punggung keluarga itu sekarang kebanyakan itu wanita, perempuan. Sekali lagi saya bukan merendahkan kaum perempuan, tetapi saya ingin agar para pria itu menyadari panggilan kepriaan mereka. Indonesia, saudara-saudaraku, data terakhir, kita itu negara ketiga di dunia yang fatherless, saudara-saudara. Tahu fatherless? Fatherless itu ada papa tapi tidak berfungsi papanya. Gitu. Punya ayah, punya bapak, punya papa, tapi tidak berfungsi. Kenapa? Ya ini papanya sibuk kerja, sibuk bisnis, dan seperti itu. Ya, atau papanya malah nggak kerja, mabuk, judi, minta uang istri anaknya. Mungkin begitu. Tapi yang jelas dari penelitian UGM baru-baru ini sudah bisa Google itu Indonesia ini dinobatkan negara ketiga di dunia, ranking 3, saudara. Ya, izin lah ya saudara-saudara, kita sebagai laki-laki mesti malu kita para pria. Dan ada lagi gerakan LGBTQ, transgender. Dan aneh tapi nyata, transgender yang laki merasa dirinya perempuan itu jauh lebih banyak daripada perempuan yang merasa dirinya laki. 80% lebih transgender itu laki jadi perempuan. Jadi saudara-saudara, Anda yang laki-laki sejati datang di prayer meeting. Kita akan doa sama-sama memulai pelayanan VMM ini. Kita akan bagi visi di situ. Saudara yang betul-betul laki boleh datang. Yang merasa laki jangan datang. Yang merasa laki.
Jadi kalau sudah laki-laki, tolong merasa laki ya. Jadi yang laki-laki tulen, yang kromosomnya XY. Soalnya sekarang jadi laki itu tidak mesti, saudara. Di Amerika sekarang laki perempuan itu pilihan, katanya gitu. Saudara, siapapun apapun jenis kelamin saudara, gender itu tidak ditentukan dari jenis kelamin, katanya sekarang. Jadi ada yang namanya gender fluid. Di Jakarta, sekolah internasional di Jakarta, saya nggak tahu namanya apa. Satu sekolah internasional di Jakarta sudah punya 3 kamar mandi, 1 kamar mandi cowok, 1 cewek, satunya yang untuk yang non binary, yang untuk yang nggak jelas itu sudah. Ya, dan guru-guru di sekolah itu kalau ditanya, iya kami tidak boleh mengajarkan di sini bahwa anak laki, oh kamu tuh boy, tidak boleh. Nanti kalau sudah terserah umur berapa, suruh milih sendiri, mau jadi cewek atau mau jadi cowok. Atau boleh gonta-ganti sak maunya, saudara. Namanya gender fluid itu coba aja jadi cowok dulu, jadi cewek dulu, jadi cowok lagi. Habis itu ada yang namanya non-binary. Non-binary itu bukan cowok, bukan cewek. Ya. Ada lagi yang macam-macam. Sampai keluarlah hampir 100 gender. 100 macam gender, saudara. Ada yang cowok brewok tapi pakai baju perempuan ada. Ada yang cowok jadi perempuan pakai operasi ada. Ada cowok yang tidak operasi jadi perempuan ada. Ada cowok yang sudahlah, sudah aturan. Dan itu apa yang terjadi? Manhood yang dihabisin, ya. Jadi pelayanan kaum pria saya harap membangunkan satu generasi laki-laki yang takut Tuhan, yang betul-betul berperang, berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk anak-anak dan istrinya, berjuang untuk gerejanya, berjuang untuk dunianya, saudara. Sebagaimana panggilan seorang pria. Jadi saudara yang laki, saya undang datang, yang merasa laki, nggak usah datang. Amin. Dan pengumuman yang berikutnya 17 Agustus bulan depan ada Family Day yang diumumkan secara lebih jelas oleh Mita. Baik, saudara-saudara, kita masuk seri ke-7. Ya, mohon maaf, hari ini kita khusus ini saya membahas 2 khotbah yang berbeda. Tadi di ibadah pertama saya membahas tentang jemaat Philadelphia. Memang saya tahu minggu lalu Pak Markus sudah membawakan dengan sangat baik, tetapi saya dengar ada cukup banyak poin yang tidak disampaikan oleh beliau. Memang beda ya, cara pendekatannya. Jadi tadi pagi saya menyampaikan Philadelphia. Ya, mungkin ada sedikit overlap dengan apa yang disampaikan Pak Markus minggu lalu. Tetapi siang ini saya menyampaikan yang Laodikia. Jadi saya memang awalnya saya berpikir mau menyelesaikan seri ini di bulan Agustus, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, di Agustus itu kita punya tema gereja yang berkuasa, gerejanya berkuasa. Bahwa Tuhan itu memang gerejanya untuk memerintah, dan itu tema yang penting yang saya rasa harus disampaikan. Dan Agustus besok ini kita punya 2 pembicara tamu, jadi saya cuma dapat kesempatan bicara sekali aja di bulan Agustus. Jadi tanggal 6 itu ada Ibu Syokbin, dan tanggal 13 saya, dan kemudian tanggal 20 nya itu Pak Joy Manik, tanggal 27 baru Pak Andono. Jadi karena itu saya pikir jangan diselesaikan di Agustus, karena tema Agustus juga penting untuk disampaikan. Jadi itulah sebabnya kenapa hari ini khusus hari ini saja khotbahnya beda. Jadi saudara yang mau mendengarkan rekaman khotbah tadi, yaitu yang untuk Philadelphia, ya, jemaat yang ke-6, nanti saudara bisa kontak saya, kontak Pak Rocky Kurniawan juga boleh, ya. Atau di ketua kontak nanti dikasih linknya. Jadi selama 7 seri ini khotbahnya direkam, ditaruh di Google Drive. Saudara mau dengar secara lengkap nanti bisa minta linknya di ketua kontak masing-masing, atau bisa hubungi saya atau hubungi Pak Rocky Kurniawan, karena beliau yang punya Google Drive-nya. Ya. Jadi hari ini kita masuk kepada yang terakhir, kota Laodikia. Satu pesan yang sangat penting, saudara. Bacaannya ada di Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-22. Ya, kita akan bacakan. Wahyu 3, 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi kalau kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malam dan miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya.
dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Jadi ini kenapa judul khotbahnya kaya di hadapan Allah. Belilah emas daripadaku supaya engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakai yang agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ketelanjangan itu lambang kekalahan. Dan pakaian putih itu lambang kemenangan, lambang hidup yang menang dalam kekudusan. Dan lagi minyak untuk mengemas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga dan yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi janji kepada gereja yang menang ini adalah dia itu bertahta. Itu sebabnya kenapa nanti di Agustus kita akan melanjutkan pembahasan gereja yang berkuasa ini. Jadi ini kayak ada benang merahnya. Baik, Laodikia adalah kota yang kaya, ya, terkaya di provinsi Frigia. Jadi di Asia Kecil itu wilayah Turki sekarang cukup besar, dibagi beberapa provinsi. Ada provinsi Lydia, provinsi Frigia. Nah, Frigia ini salah satu kotanya yang paling kaya itu adalah Laodikia. Begitu kayanya kota ini, dan dia pernah hancur kena gempa bumi dan dibangun kembali betul-betul dari penduduknya, sama sekali nggak dibantu oleh Kaisar Romawi. Jadi kota-kota di Asia Kecil, khususnya di bagian selatan itu ada gunung apinya dan seringkali ada gempa bumi, saudara-saudara. Ya, beberapa kota itu pernah hancur. Kota Philadelphia juga pernah hancur kena gempa bumi dan dibangun kembali dengan bantuan Kaisar Roma. Laodikia enggak, saudara-saudara, dibangun swadaya masyarakatnya. Karena apa? Karena very strong, very rich kota ini. Dikenal dengan industri obat-obatan dan tekstil. Ya, domba hitamnya sangat terkenal. Namanya Laodikia. Dan salah satu obat-obatan yang paling terkenal dari Laodikia adalah obat mata, saudara-saudara, salep mata. Jadi di Laodikia itu ada beberapa tambang mineral, ya, yang kemudian diolah menjadi kayak serbuk begitu. Dan serbuk itu dicampur air, itu menjadi obat mata. Nggak tahu sakit mata apa yang diobati, tapi itu konon bisa membuat mata itu jadi terang gitu. Ini kalau minus-minusnya hilang mungkin, saudara-saudara. Tapi ini sangat terkenal. Jadi di kota Laodikia ini ada sekolah kedokteran yang cukup terkenal. Jadi kota ini dikenal karena kaya, mungkin juga karena industrinya dan karena medis, dunia medisnya. Tetapi Laodikia ini kelemahannya apa? Dia tidak punya sumber air, ya. Dan sumber airnya itu ada dari beberapa tempat. Salah satu yang paling utama mungkin untuk siram-siram tanaman dan segala macam, bukan untuk diminum. Itu dari Hierapolis. Hierapolis itu sebelah utaranya Laodikia, dan ini sumbernya sumber air panas, saudara-saudara. Tetapi begitu dialirkan di Laodikia, dia jadi suam. Air panasnya ini jadi suam dan tidak bisa diminum karena kecampur banyak mineral. Dan sudah tahu bahwa di Laodikia ini kan banyak sekali sumber-sumber mineral sampai bisa bikin obat-obatan. Tapi mineral-mineral yang sama ini juga membuat akhirnya air di sana tidak bisa diminum. Yang dari Frigia, air panasnya. Jadi tidak panas lagi, sudah hangat-hangat, sudah suam-suam kuku, dan tidak bisa diminum, saudara-saudara. Ya, ini juga yang dibuat gambaran oleh Tuhan Yesus. Dan sumber air yang lain sebetulnya ada dari kota Kolose. Jadi saudara kalau lihat peta, Kolose itu sebelah timurnya Laodikia. Nah di Kolose itu ada sumber air dingin, air sejuk yang sangat menyegarkan. Seperti itu. Dan sebenarnya Laodikia ini kaya, saudara-saudara. Hidup nyaman dalam kekayaan materi dan tidak menyadari kondisi rohani mereka yang menyedihkan karena dibutakan oleh kekayaan mereka. Saudara perhatikan di Laodikia ini, tidak ada pujian sama sekali. Tuhan ngomong keras, ya, sangat tajam tegurannya, saudara-saudaraku. Kenapa? Ya itu, nanti kita akan bahas. Salah satunya adalah karena Laodikia itu begitu nyaman dengan keadaannya. Tidak diceritakan, ya menurut saya mereka pasti berkompromi, mereka pasti ya seperti jemaat di Sardis modelnya. Tapi ini sudut pandangnya beda, saudara-saudara. Ya. Nah, kita masuk ke dalam poin pertama tentang Allah. Yesus mengenalkan diri sebagai apa? Sebagai siapa? Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ada 3 hal, dari Sang Amin, dan kemudian saksi yang setia dan benar, dan yang ketiga permulaan dari ciptaan Allah.
Apa maksudnya saudara-saudara? Ini yang pertama. Kata amin itu menarik. Kata amin itu adalah sebuah kata yang bermakna bahwa apa yang saudara, pernyataan yang saudara buat sebelum kata amin itu adalah pernyataan yang sah, yang mengikat gitu. Jadi amin itu kan digunakan untuk menutup doa. Kenapa? Karena amin itu seperti bermakna yes, ini pasti terjadi, ini pasti benar gitu. Amin itu begitu. Rasulullah, amin. Amin itu maksudnya begitu. Amin itu adalah sah. Bahwa kalau saudara membuat pernyataan, dan pernyataan itu betul-betul terjamin, tidak perlu diragukan gitu. Dan Tuhan itu menyatakan bahwa dirinya itu adalah amin ini. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kalau Yesus mengatakan dirinya sebagai amin, sebagai sang amin, artinya saudara-saudaraku, di dalam Dia semua yang katakannya itu sah, mengikat. He knows what he's talking about. Dia tidak omong kosong. Yesus itu tidak pernah main-main, dia tidak pernah basa-basi, diplomasi, tidak. Semua teguran yang khususnya dalam kitab Wahyu dalam 7 jemaat ini, semuanya itu sah, jelas, tanpa kompromi. Tidak ada kompromi. He meant every word he said. Dia betul-betul memaksudkan hal itu. Pasti. Dan kemudian dikatakan dia itu permulaan dan pencipta segalanya. Karena di dalam Dialah, Kolose 1 ayat 17 telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan Dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Maksudnya apa? Ini bicara tentang kemutlakan kedaulatannya Tuhan. Karena Dia yang menciptakan. Karena semua diciptakan di dalam Dia, maka semuanya akan melayani Dia. Semuanya akan terjadi sesuai maunya Dia. Dialah penguasa, Dialah yang berdaulat, dan ini sifatnya pasti. Oke? Kenapa ini penting, saudara-saudaraku? Nah, kita akan lihat nanti di apa yang terjadi di Laodikia. Jadi pernyataan pertama ini selalu menunjukkan selalu akan ada hubungannya dengan pesan yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat yang bersangkutan. Ya, jadi pertama ini ngomong kepastian. Dia kalau berfirman, Tuhan tidak ragu-ragu. Firman-Nya itu ya dan amin. Kalau sudah baca 2 Korintus 1 ayat 18-19 ayat sebelumnya, Paulus mengatakan gini, sebab di dalam Dia bukan ada ya dan tidak, gitu. Tetapi di dalam Dia hanya ada ya. Maksudnya apa? Dalam Dia ada ya dan tidak. Artinya bagi Paulus, bagi kita, Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak pasti. Nah, kita menjumpai dalam realitas, saudara-saudara, ada banyak hal yang tidak pasti, yang ini tidak pasti tentang Tuhan. Doa pasti dijawab enggak, jadi Tuhan pasti jadi tidak. Nah, itu kan realitanya kan begitu. Tetapi hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar bahwa segala sesuatu yang difirmankan Tuhan itu ya, bukan ya dan tidak sekaligus, alias belum tentu, bukan. Kalaupun saudara menjumpai bahwa saudara tidak mengalami realita yang Tuhan janjikan, misalnya saudara bisa dengan dengan kepastian mencari penyebabnya, gitu. Saya mengimani saudara-saudara bahwa di dalam Tuhan bukan ya dan tidak bersama, alias belum tentu, alias tidak tahu, alias untung-untungan. Tidak ada untung-untungan dalam Tuhan. Semuanya pasti dijamin. Kalau saudara menjumpai bahwa kok ini sepertinya tidak terjadi, saudara-saudara, Anda perlu menaikkan pengetahuan Anda, belajar bahwa saudara kalau kenal Tuhan betul, saudara tahu bahwa memang tidak ada hal yang perlu dilakukan. Tadi saya share tentang yang di ibadah pertama, saya share tentang Philadelphia, jemaat yang lemah, tentang kelemahan, tentang pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Saudara, hari ini kalau ada yang dipelihara Tuhan harian, ya, saudara kepres, pas-pasan hidupmu, saya kasih tahu, sampai hari ini saudara masih bisa hadir, itu artinya Anda sudah mengalami ribuan pemeliharaan Tuhan. Ribuan. Kita tuh kalau menoleh ke belakang, ngitung kan kalau bisa kayak gitu. Mujizat, pertolongan, pemeliharaan. Artinya apa? Itu terjadi ribuan kali. Dan itu pasti terjadi ribuan kali lagi sampai kita meninggalkan tubuh yang fana ini. Itu certain. Tanpa kepastian ini, saudara, iman saudara tidak akan bertumbuh. Dan kita akan belajar
Kenapa Yesus sampai harus memastikan seperti itu? Nah ini dia. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Satu bulannya keras. Saudara-saudaraku, ini hidup berlimpah materi itu membawa kesuapan. Nah, banyak orang menghubungkan kesuapan itu dengan kesuapan rohani. Tapi kali ini saya akan berikan satu pengertian yang menurut saya lebih kontekstual, ya. Bukan salah, suam-suam kuku. Tapi ada yang unik, Yesus bilang bahwa kita bilang, oh, biasanya kita kan diomongin, jangan suam-suam, kita harus semangat, harus berapi-api. Tapi di bagiannya Yesus mengatakan, alangkah baiknya orang itu panas atau dingin. Jadi begini, karena tadi saya bilang sumber mata airnya itu kan dua, yang di Efesus sama di Kolose, di Hierapolis, yang air panas di utara, dan di Kolose, ya, yang sebelah timur. Kolose ini airnya dingin. Air panas itu kalau di Hierapolisnya, air panas itu bisa mengobati orang. Kayak sekarang saudara berendam air belerang itu. Air panas itu memiliki dampak menyembuhkan yang panas. Air dinginnya Kolose terkenal apa? Menyegarkan. Jadi Yesus seperti mengatakan kepada jemaat ini, kamu tuh nyembuhno ya enggak, menyegarkan orang juga enggak. Oke. Kering kamu. Kalau kamu dingin, dingin itu maksudnya yang dari Efesus itu orang segar. Kalau kamu panas banget, orang sembuh. Tapi kalau dingin enggak, panas enggak ada gunanya selain untuk dimuntahkan. Itu kira-kira gambaran yang diberikan Yesus kepada Laodikia, saudara. Nah, suam-suam ini dingin enggak, panas enggak, artinya apa? Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Saat orang menjadi limpah materi, ini saya mohon maaf, saya bukan anti orang kaya, enggak ya. Saudara-saudara yang berlimpah materi, perhatikan. Kelimpahan materi itu membuat kita tuh tidak bisa belajar untuk memiliki kepastian dalam Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Amin. Dalam aku, there is no uncertainty. Dalam aku semuanya itu ya dan amin, tidak ada nomor tidak. Tetapi bagi saudara yang hidup nyaman, yang saudara yang menggantungkan diri tanpa sadar ya, menggantungkan diri pada kekayaan saudara. Kita bilang pada siapa menggantungkan diri pada kekayaannya akan jatuh. Kekayaan itu goyah. Ya. Jaminan rasa aman, yang kekuasaan yang diberikan oleh uang itu selalu bersifat goyah. Sehingga orang yang berlimpah harta itu tidak bisa beriman. Gitu. Kenapa tidak bisa beriman? Karena kekayaan itu menipu, saudara. Kekayaan itu ada tipu muslihat kekayaan, tipu daya kekayaan. Di mana oleh kekayaan saudara bisa merasa dirimu itu aman. Ya, Bapak sudah punya uang, tabungan, penghasilanmu banyak, sudah punya deposito banyak, saudara secure, aman. Tapi rasa amanmu itu palsu sebetulnya. Rasa aman saudara itu tidak ada jaminannya. Di Lukas 12 itu terjadi. Tuhan memberikan perumpamaan seorang kaya yang berlimpah hasilnya, dan orang kaya mengatakan, hai jiwaku, tenanglah, kamu aman. Ada tersedia bagimu banyak persediaan untuk tahun-tahun ke depan. Gitu. Itu yang kita alami kalau kita punya tabungan. Sekali lagi saya tidak mungkin orang kaya. Saya mengatakan saudara-saudara yang punya banyak harta, waspada. Ya. Dan tetapi yang orang kaya tidak tahu di Lukas 12 itu adalah dia tidak punya bertahun-tahun ke depan. Kekayaannya bisa dipakai sampai 50 tahun ke depan. Masalahnya dia tidak punya 50 tahun ke depan, itu bukan punya dia. Karena malam ini juga nyawamu diambil dari badan. Jadi saudara-saudara, kekayaan itu membuat orang itu dingin enggak, panas enggak. Artinya apa? Menjadi seseorang yang imannya itu selalu goyah. Tidak pernah bisa menerima kepastian dari Tuhan. Tidak pernah bisa pasti. Hidupnya kan selalu diwarnai dengan kekhawatiran. Orang-orang kaya itu seringkali khawatirnya tambah banyak, nanti pikirnya akhir. Nanti ini gimana? Tidak pernah bisa firm dalam satu imannya kepada Tuhan. Itu disebut dengan
suami-suami. Sekali lagi saya tidak menggambarkan sebuah kondisi emosional, semangat atau tidak semangat, bukan. Suami-suami dimaksudkan adalah imannya itu tidak firm, tidak bisa pasti. Tuhan ya Tuhan, tapi duit yang penting, ya itu. Iya sih Tuhan tolong, tapi kita tidak nyogok, ya tidak makan. Itu. Kenapa? Uang. Kekuatan uang itu meracuni dan membutakan diri. Dan yang kedua, efeknya apa? Orang kaya itu biasanya, bahayanya, tidak bisa melihat kondisinya sebenarnya. Makanya kalau dia bilang, aku kaya, aku tidak kurang apa-apa. Tuhan bilang, kamu tuh tidak tahu, kamu tuh miskin, buta, melarat, telanjang. Waduh, ini kan kayak gimana? Kayak ekstrim banget, saudara-saudara. Kebutaannya itu ekstrim. Kamu tidak ngerti, kamu tuh telanjang, buta, melarat, miskin. Melarat itu dalam bahasa Indonesia itu wretched itu wis bejat lah, itu kan kondisi yang tak karu-karuan gitu. Tidak sadar, kenapa? Duit pakai. Nah ini saudara perlu waspada. Matius 6, Yesus memperingatkan ini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pita tubuh, jika matamu baik adalah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat gelap adalah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, dapatlah kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mata. Soal mata gelap dan mata yang terang ini, itu bicara soal kekayaan. Mata yang memandang kedua arah, mata yang tidak pernah bisa memutuskan mau pandang siapa. Kenapa? Karena mencoba mengabdi kepada Allah dan kepada mata. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Dan kalau sudah buta, rasanya semua itu baik. Kalau dia begitu, kami tidak kurang apa-apa. Oh baik, semua baik. Tuhan bilang, aku tahu semua pekerjaan. Saya duga cuma kalau di dia ini karena dia masih berjemaat, mungkin ini jemaatnya berkembang, ya gedung gerejanya bagus, mungkin ya. Tapi dia orang-orang yang diterima, yang prominent, orang-orang yang top di kota itu, di Kristen mungkin. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka sama sekali tidak menyadari kondisi mereka. Dan ini saudara-saudaraku yang perlu kita waspadai. Please, saya rasa sebagai kota yang terakhir, ini yang mungkin salah satu yang paling mirip dengan kondisi hari ini, saudara. Ya, hari ini kita betul-betul menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur segala jumlah materi itu betul-betul menjadi tolak ukur. Begitu kita kaya aja, ini saya juga ngalami aja sama. Kalau sudah tabungannya akeh gitu ya, tentrep gitu hati. Ya, maksud salah, nggak salah-salah, tapi begini, masalahnya saudara-saudaraku, ketenangan saudara itu salah arah. Makanya terakhir saya share, saya tuh hidup dengan pemeliharaan Tuhan tuh hanya demi hari. Saya nggak punya tabungan, nggak punya deposito, nggak punya. Jadi kalau saya ngomong sama Tuhan, kalau aku ada apa-apa ya Tuhan, mater lah. Kenapa? Aku nggak punya tempat. Simpelnya tidak ada tabungan tuh. Tidak ada, cuma uang masuk aja tabungan. Terus Tuhan bilang sama saya, kamu tahu nggak bahwa dengan cara ini, kamu tuh akan mengenal pemeliharaan. Intinya gitu, saya lebih sering dikasih Tuhan. Saya lebih sering mengalami pemeliharaan Tuhan. Maunya kita itu, maunya saya gitu. Saya tuh pernah pelayanan di satu gereja dan sharing sama orang yang barengi saya. Dan orang itu sharing, Pak, ini Pak Gembala kami Pak ya, pernah dikasih jemaatnya Pak, wah 1 miliar. Wah saya langsung ngayal soalnya bisa M ku yo, uang sekolah anak bisa usah mikir, ya toh. Kontrak rumah nggak usah mikir, apalagi mobil beli baru nggak usah mikir, saudara. Tapi waktu saya merenungkan itu artinya apa? Tuhan satu kali tolong dan saudara sudah alami pertolongan lagi, tidak perlu soal itu. Tapi kalau sudah dipelihara hari ke hari, kita memang ya zaman sekarang siapa sih mau kerja itu cuma jatuh kerja, cuma bisa jatuh atau hidup dari gaji bulanan, bulan dari bulan. Katanya siapa ya? Katanya Cak Lang kamu. Mama saya itu lebih hebat dari orang Amerika katanya. Oh bisa, orang Amerika tahun 69 sudah ke bulan. Mama saya tuh
tiap bulan bertahan dari bulan ke bulan. Kalau nonton iso-iso. Mama saya itu bertahan dari bulan ke bulan. Orang Amerika ke bulan cuma berapa kali deh. Seperti itu. Nah, tapi saudara-saudaraku, itu sebetulnya secara rohani saudara itu perlu bangga. Bukan karena males ya, please ya. Saya tidak ngomong orang malas kerja, orang yang kerjanya ngaco-ngaco, enggak. Tapi ada orang-orang yang kerja baik, rajin, memang ya, ditetapkan Tuhan itu dipelihara secara harian. Nah, saudara tahu, ada yang mengalami pemeliharaan itu lebih sering daripada orang-orang yang mungkin terima langsung 10M, langsung. Anda belajar beriman hari ini. Makanya dikatakan sih orang kaya akhirnya dia tidak punya pengalaman untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan yang begitu sering, yang begitu jelas, begitu pasti. Saya hari ini sudah hidup tanpa khawatir. Kalau saya ada kebutuhan apa-apa ya, kebutuhan pas harus bayar apa, gitu, tidak ada uang. Saya katakan gini, pasti ada. Itu. Kalau nggak ada ya apa? Pasti ada. Kalau nggak ada ya apa? Tidak pernah tidak ada saya bilang, selalu ada. Tapi sekarang tidak ada. Kalau usah dipantirin, pasti ada. Dan saya boleh share sampai hari ini, saya tidak pernah kurang, tidak pernah utang, tidak pernah sampai bayar apapun, tidak ada. Anak saya 4 sekolah luar negeri semua, bukannya mahal, tapi ya ditekan, ya memang ngepres ya, ikat pinggang dan segala macam. Tapi waktunya bayar uang sekolah, yang mestinya nggak ada. Dan ini semua sudah lulus, ya toh. Sekarang mau menikahkan anak, duitnya ada, nggak ada. Tapi di waktunya tiba, pasti ada, harus ada. Nggak ada, nggak kawin anakku sudah. Saya bilang Tuhan, ini anakmu, saya bilang. Kalau nggak ada ya buat Tuhan. Dan saya tahu Tuhan itu dia punya segalanya. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah pengalaman iman yang praktikal hari demi hari. Nanti, saudara tahu dari mana? Kenapa di Yakobus dikatakan apa? Yakobus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin karena kamu itu kaya dalam iman. Ditentukan untuk menjadi kaya dalam iman. Karena akhirnya saudara harus lebih sering beriman untuk bertahan hidup, saudara. Tapi saya lagi, ya saya berdoa supaya kita semua tetap dipelihara. Ya saya juga berdoa mudah-mudahan Tuhan kasih kita allowance gitu loh, supaya tidak tegang minggu saudara. Ya kan? Gajinya 10 koma gitu. Tanggal 10 koma maksudnya. Kan terus. Dan saya berharap tidak begitu. Tetapi kalau saudara ditetapkan mengalami begitu, jangan bersyukur-syukur. Kayak Israel di padang gurun, dipelihara pakai roti mana? Mana itu apa? Cuaca, ambil sehari, letak sehari. Disimpan tidak bisa, disimpan rusak. 40 tahun begitu saudara. Tapi kalau saudara mau tahu cara alam mendidik kita, yaitu jadi tiap hari mereka tuh mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan itu indah. Tapi kita nggak mau mengalami Tuhan gitu. Tapi saya percaya saudara akan dilewatkan masa-masa seperti itu. Ya, kalau saudara pas ada di situ sekarang, nggak usah bersyukur. Nah, nanti kalau saudara sudah dipercaya, Tuhan berkati lebih. Tapi sekali lagi, kalau saudara diberkati lebih, jangan neko-neko. Simplify your life, oke? Saudara tahu kelebihan itu untuk apa? Untuk berkati yang lain. Pakai pekerjaan Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, Pak? Dan itu prinsip. Memang saya tahu saudara-saudaraku, sekali lagi saya bukan orang yang jangan beli ini, beli aja. Tapi jangan bermewah-mewah, jangan berlebihan, jangan untuk membangun harga diri seperti itu. Ya, jadi saudara kalau tidak waspada, Anda itu bisa karuan kondisinya, tapi semuanya baik. Hubungan dengan istri rusak, apa-apa seperti duit keluarga. Dengan anak rusak, enggak, anak baik-baik, anak semua ada, semua ada. Saya menjumpai beberapa orang yang seperti itu, yang keluarganya sebetulnya sudah karuan, tapi dia nggak rosok. Kenapa? Sibuk cari duit, sibuk kumpulin duit. Ya, kalau satu kali kalau itu tiba-tiba berantakan aja ya, knows, kita nggak berharap. Tapi saya pikir ayam itu bahaya, kenapa? Itu membutakan, menipu. Ya, jadi saudara-saudara yang punya uang banyak, syukuri dan tanya Tuhan, please kita anugerah.
Anugerah itu apa? Untuk bisa mengelola itu. Jadilah pengelola yang bertanggung jawab. Kembangkan. Kerjamu bisa kembang. Saya setuju. 1 pabrik jadi 2 pabrik, jadi 3 pabrik. Tokomu jadi 4, jadi 5. Yes, kejaran, nggak apa-apa. Tapi ingat, tujuannya itu apa? Jangan sampai itu mengikat saudara. Dan waspadalah, karena dengan bertambahnya harta, bertambah juga nafsu untuk menghabiskan. Nah, ini yang terjadi di Laodikia. Dan kemudian yang berikutnya, jadilah kaya di hadapan Allah. Maka aku menasihatkan kau supaya kamu membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar kau menjadi kaya dan juga pakaian putih dan seterusnya. Ini dia kekayaan yang sesungguhnya, harta di surga, kata Yesus. Yang pertama itu emas dan pakaian putih. Bicara masalah ketekunan iman dan kekudusaan melalui berbagai proses dan percobaan. Di Efesus kita baca di Wahyu, pakaian putih itu diberikan kepada orang-orang yang mempertahankan iman sampai nyawanya diberikan. Para martir, orang-orang yang dengan setia bersaksi, tidak kompromi hidup mereka kan terima pakaian putih. Emas selalu berbicara masalah kemurnian. Ya, dalam 1 Petrus 1:7 dikatakan melalui segala percobaan, maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Emas akan putih. Dan yang terakhir yang saya catatkan di sini itu salep. Adalah apa? Minyak untuk mengemas. Minyak selalu bicara masalah Roh Kudus, di mana minyak itu menyembuhkan mata kita, sehingga kita itu tidak terikat oleh harta. Sehingga seperti dikatakan Matius 6 tadi, matamu bukan mata yang jahat, bukan mata yang gelap, bukan juling memandang dua arah. Ben eye itu mata jahat dalam bahasa Yunani-nya itu bermakna mata yang memandang dua arah, mata yang juling. Satu kanan, satu kiri, satu kanan Allah, satu ke Mammon. Nah, belilah salep itu, Yesus bilang. Mintalah urapan Roh Kudus supaya matamu menjadi single, menjadi baik. Sadari apa fungsi kekayaan, apa gunanya saudara menjadi kaya, untuk apa kekayaan. Minta karunia untuk menikmati, ya, nikmati, tapi biarlah saudara lebih menikmati saat menggunakan kekayaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kekayaan sesungguhnya itu emas. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, bagi kita yang mungkin di sini hidup pas-pasan, ya, hidup saudara udah kerja keras, kerja rajin, saudara pegawai toko mungkin dan segala macam, saudara Anda dicukupi hari demi hari. Saya yakin kok kalau Tuhan mau beri saya berapa aja sangat mampu. Tapi sistem dalam kerajaan surga itu sistemnya sistem budget, saudara. Jadi kayak punya bapak, konglomerat, gitu, bapak angkat, punya segalanya, ribuan triliun dia punya. Dia cuma ngomong, minta kalau apa saja. Maksudnya itu minta dalam apa yang kita butuhkan dan kita inginkan di titik itu. Dan jangan pernah meminta sesuatu yang membuat saudara meminta lagi di belakang. Tuhan kasih aku 1 triliun sekarang. Ya, saudara nggak usah minta lagi setelah itu toh. Minta sesuatu yang terus akan saudara lebih sering saudara minta lebih baik. Karena dengan meminta saudara mendekat dan mengenal hati Tuhan. Orang tua itu paling sedih kalau anaknya nggak pernah minta apa-apa lagi. Soalnya anaknya sudah bisa kerja cari uang sendiri. Ya, saya terus. Anak sudah mandiri, tidak butuh kakak mama. Ini curhat terus. Ada begitunya. Tuhan itu senang kalau saudara minta, saya suka. Tiap hari saudara datang, Tuhan, aku ada masalah, aku punya kebutuhan. Senang. Anak saya kalau yang udah gede-gede, Pak, aku perlu nasihat, aku perlu sesuatu. Oh, ya langsung, iya, apa? If I can do something to my children, bangga kok, saudara. Ini banyak kita sama Tuhan gitu. Tuhan kasih orang sekali ya, habis itu aku udah ngerepoti kamu lagi. Kan gitu. Kita merasa aman dalam tabungan kita, itu juga. No.
Jadi saya percaya sebagai orang Kristen kita perlu punya struggle tiap bulan itu mesti ada. Tiap bulan, punya struggle dalam hidup ini perlu juga, perlu. Supaya apa? Supaya Anda melibatkan Tuhan senantiasa. Amin. Dan sukacita kalau tiap struggle, tiap ini lolos, menang, lolos. Kadang-kadang mujizat, kadang-kadang itu. Senang. Saya sharing ya, saya ngalamin mujizat barusan, ngalamin mujizat lagi. Saya tuh sakit batuk, minggu lalu saya Rabu, 2 minggu lalu kan 12 jam tuh. Selasa malamnya, 2 malam saya khotbah semangat teriak sampai suara tuh mau putus. Rabunya 12 jam, Masya Allah. Wah, ya sudah gak enak teman. Terus Kamis, Jumat, batuk berat. Sabtu habis suara saya, serak. Dan Sabtu malam nggak bisa tidur karena batuk-batuk. Minggu malam nggak bisa tidur lagi. Terus saya tahu kalau sudah begitu, saya tidak mungkin sembuh tanpa obat. Jadi Senin pagi saya pesan obat di apotek online. Kan belum datang, saya pesan antibiotik. Sekarang kalau saya sudah batuk begitu, nggak bisa sembuh. Saya tuh merawat mama gara-gara batuk, masuk rumah sakit juga 5 hari. Hanya karena batuk. Karena nggak tahu ya mungkin ada kelemahan di daerah bronkial. Jadi saya beli obat. Terus setelah saya beli obat, bayar, kan belum datang obatnya. Tiba-tiba ada suara dalam hati, doa yang kok. Iya ya, saya percaya karena sebagai anak Tuhan, kita ini boleh meminta kesembuhan itu. Dan saya doa dalam nama Yesus sembuh. Itu tak doa saya. Karena saya juga tidak berdoa kayak mau batuk aja, diminum obat sembuh kok. Saya pikir Tuhan, ya, ada suatu suara ngomong gitu, doa. Dan siang itu kan pagi, siang sembuh saja. Dadanya enteng. Sekarang saya kalau ada batuk berat, itu kayak ada batu di dada sini. Nah, atau itu riak atau apa, pokoknya kayak ganjol di sini. Itu siang tiba-tiba, kok enak nafasku ya. Terus sore lebih enak lagi. Terus saya ngomong sama istriku, aku ini sembuh. Ya cuma batuk sih, tapi tidak perasaan biasa. Saya senang, berarti saya ini tiap hari itu bisa minta begitu-begitu dan Tuhan jawab, saudara-saudara. Dan semua betul-betul sembuh. Sudah Selasa, Rabu, suaranya serak, tapi mulai sekarang sudah balik. Padahal saya kalau sudah minum obat biasanya, saya itu pernah 14 hari kontak kami antibiotik gak sembuh-sembuh. Angel, pokoknya sudah batuk, sudah sampai serak, susah. Harus obat kombinasi, kita resep dan segala macam. Saya waktu sedang Tuhan, doa yang kita Tuhan, aku malas minum obat Tuhan, aku terus tiap hari kolesterol, diabetes, bosan aku minum obat saya. Doa ya doa, nama Yesus Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Udah doa singkat aja. Dan langsung, ya memang saya tidak kroso karena waktu doa kan tidak mikir soalnya. Tiba-tiba, kok enak ya. Dan doa betul-betul sembuh sampai sekarang. Ini loh, ketidakpastian iman selalu menempatkan Yesus di luar. Makanya dia bilang, aku berdiri dan menutup, aku berdiri di depan pintu, maksudnya di luar pintu dan menutup. Ini bukan ayat penginjilan sebetulnya, ini ayat untuk orang-orang Kristen. Ya dalam kemakmurannya mereka tuh mengusir Tuhan. Kenapa mengusir? Karena imannya tidak pernah pasti, tidak percaya. Saudara tidak percaya pada Yesus secara firm, dia pinggir hidup. Dia akan menjauh. Sebab itu saya percaya iman itu tidak bisa dibikin suam. Percaya atau enggak? Gitu. Percaya tidak percaya? Percaya, enggak ya enggak. Nah Yesus bilang, aku berdiri di depan pintu dan menutup. Kalau kamu mau buka pintu, mau akan masuk. Kalau kita mengambil keputusan bahwa Yesus itu firm, pasti. Gak usah khawatir. Belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Belajar untuk tidak menggantungkan, mempercayakan diri pada kekayaan kita. Karena orang yang mempercayakan diri pada kekayaannya, dia akan mengusir Yesus keluar. Kalau Yesus sudah di luar, tidak pernah bisa firm. Amin cuma di mulut tok, tidak bisa betul-betul. Yes. Saya ingat persis apa yang saya rasakan pada saat saya berdoa untuk batuk. Saya tidak ada keraguan.
Tuhan dalam nama Yesus sembuhkan kamu. Itu ngomong tuh kayak bisa enteng, terus yakin dan terjadi gitu. Jadi saya ini punya pengalaman banyak masalah saudara-saudara. Saya ini punya banyak pengalaman di mana saya berdoa untuk sesuatu keajaiban dan itu terjadi. Dan tidak harus spektakuler, itu menjadi makanan harian saya kok. Satu kali saya coba share, saya belum share di sini, bahwa itu kayak roti. Kelepasan, kesembuhan itu kayak roti, itu anak itu, roti harian kita. Nanti lah kalau ada waktu saya share. Ini saya khotbahkan yang soal roti ini di doa malam Selasa. Ya, dan ini ya gereja yang menang, gereja yang berkuasa. Saudara perhatikan, kita ini sejak semula ditetapkan untuk punya otoritas. Makanya saya itu mikir, kalau berdoa dalam nama Yesus aku sembuh, itu harus berkuasa, harus ada kepastian bahwa itu terjadi. Saya tahu tidak gampang, saya sendiri juga belajar dan membuktikan dan mengalami di mana saya sudah pasti karena tidak terjadi. Ya, tapi saya jumpai saudara-saudara bahwa begini, kalau sampai itu tidak terjadi, it means saudara-saudara bahwa ada satu hal yang pengenalan akan Tuhan yang saya perlu pelajari lagi. Tapi yang pasti Tuhan dengar. Tentu saja saya yakin tidak semua permintaan akan dijawab. Bukan dari Tuhan yang tidak setia, kita yang tidak sanggup terima. Kita yang tidak tahu bagaimana meminta. Saudara tahu kalau saudara punya anak itu benar, anak saudara itu betul-betul tepat, dewasa, minta apapun saudara pasti kasih, apapun. Dan dia juga tidak akan minta yang aneh-aneh. Jadi kepastian jawaban doa saudara itu didasari dari pengenalan saudara tentang Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan baik-baik, kenal Tuhan benar, betul-betul kenal, saudara pasti minta sesuatu yang sesuai dengan hatinya. Dan kalau saudara minta sesuatu yang sesuai dengan hatinya, saudara 100% itu akan dijawab. Itu kepastian. Makanya Yesus bilang, tidak ada ya dan tidak, hanya ada ya dan amin. Tapi kalau saudara terbiasa menggantungkan diri pada kekayaan materi, pada kekuatan manusia lahiriah, saudara akan menjumpai iman saudara itu goyang-goyang terus. Makanya kalau hari ini mengalami berbagai masalah, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo kita taruhan, bisa nggak Tuhan menolong kita? Bisa. Karena kita ditetapkan pemerintah. Perhatikan ayat ini. Satu kali raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, ini bicara masalah orang-orang pilihan. Mari hari kami diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini tema bulan depan. Kita ini diciptakan to rule, untuk memerintah. Makanya Yesus bilang, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak kapan? Sejak dunia dijadikan. Jadi planning Tuhan di kita itu adalah supaya kita itu ruling, have dominion. Makanya manusia itu di mana-mana kepingin berkuasa. Cari duit banyak, supaya apa? Powerful. Itu panggilan kita sebetulnya. Di mana-mana orang itu maunya sendiri. Kenapa? Di balik kelemahan ada satu panggilan, satu kodrat bahwa kita diciptakan untuk memerintah. Dan karena dosa, jadi orang sekarang bedewek, jadi orang egois, sombong, controlling dan segala macam. Tapi di balik itu ada satu kodrat, nature kalau kita itu memang ditetapkan to rule, untuk memerintah. Makanya Yesus bilang, terima kerajaan yang sudah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Ini tema bulan depan. Jadi saudara jangan heran kalau kita kenapa kita ingin kaya. Iyalah, kekayaan itu memberi janji saudara bisa memerintah. Jadi bos dong. Bos dong, perintah. Kenapa alam itu berkeras? Ya ini tujuannya. Mungkin selama pesan ini ya saudara-saudara kita ini kan bagi kita ini kan ya kan bagi beberapa saudara mungkin terlalu keras dan segala macam. Supaya apa sih? Ya Tuhan tidak mau kita kehilangan tahta itu. Saya menemukan ini tidak enak teguran Tuhan saya keras ya. Karena sayang, karena Tuhan tidak mau saudara kehilangan warisan saudara. Ya kan? Jadi selama 7 seri ini saudara. Kalau saudara masa ditegur, masa terus Allah mosok kayak gitu, please saudara pikirlah. Saya percaya bahwa ayat yang terakhir ini saudara-saudara itu seperti rangkuman dari Tuhan. Karena semua menang akan kududukan di atas tahta. Memang finalnya bukan sekarang, finalnya nanti di
di langit dan bumi yang baru. Tetapi panggilan ini sudah tertutup supaya waktu kita sungguh-sungguh bertobat, hidup kudus, setia, nggak kompromi dan segala macam. Saudara tahu tujuannya itu apa? Hidup suci itu bukan supaya saudara itu jadi orang suci. Tangkap ya? Hidup kudus itu bukan supaya jadi orang kudus. Kita kan orang Surabaya bukan orang kudus. Hidup suci supaya apa? Supaya Anda itu menerima. Supaya waktu saudara minta berdoa jadi. Supaya Anda itu betul-betul punya otoritas kerajaan. Ini tujuannya. Amen. Efesus 1:20-23, perhatikan. Dan segala sesuatu telah diletakkan yang di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau semuanya di bawah kaki Kristus dan Kristus jadi kepalanya kita, berarti semua itu juga ada di bawah kaki kita. Betul enggak? Ya toh, kepalanya itu kita ini tubuh Kristus gitu. Kaki Kristus itu siapa? Ya kita lah, anggota tubuhnya. Jadi kalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, artinya segala sesuatu itu dirancang untuk ditaklukkan di bawah kaki jemaat Anda dan saya. Dan yang menghalangi saudara adalah kompromi, dosa, ajaran sesat, ya. Tidak adanya kasih yang mula-mula, kesuaman, kekayaan yang tidak dikelola dengan benar. Itu yang menghalangi kita untuk menerima otoritas. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong.